Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Hilmi Ihsan, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 nomor absen 3. Saya dari Satpol PP Provinsi Kalimantan Selatan. Mohon izin memaparkan hasil tugas video presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya di Satpol PP. Yang pertama, paparan tugas yang saya kerjakan selama di Satpol PP ialah sebagai seorang tim pengawalan kepala daerah, di mana terdiri dari pengamanan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur. Pengamanan yang saya laksanakan yaitu yang pertama pengamanan di tempat acara, yang mana kami bertugas bertanggung jawab untuk mengamankan kegiatan-kegiatan resmi yang dihadiri oleh kepala daerah. Dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, dan Bapak Sekda. Termasuk acara-acara kenegaraan seperti pertemuan dan kunjungan kerja. Yang kedua, kami juga bertugas dalam menegakkan peraturan daerah untuk menegakkan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi kepala daerah. Dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur. Kemudian dalam melaksanakan pengamanan, kami juga melakukan koordinasi dengan instansi lain, yaitu seperti mungkin di acara yang berkaitan dengan kepolisian, kami berkoordinasi dengan lintas sektor seperti protokoler dan dari Korem juga. Koordinasi yang kami lakukan ini tidak lain untuk memastikan keamanan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta pesekda, terutama dalam situasi yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Kemudian dalam melaksanakan tugas pengamanan kepala daerah, kami juga melakukan pengawasan dan penanganan pada kerumunan. Dalam situasi di mana Bapak Gubernur dalam menghadapi kerumunan atau demonstrasi, Satpol PP bertugas untuk memastikan dan mengawasi situasi tersebut agar tetap kondusif. Selanjutnya kami juga bertugas untuk memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, khususnya mendukung keamanan kepala daerah. Dengan menjalankan tugas-tugas yang saya laksanakan tersebut, diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan Basekda. Kemudian untuk poin nomor 2 mengenai identifikasi 5 isu masalah seputar tantangan yang saya hadapi di pekerjaan saya. Yang pertama mengenai keterbatasan sumber daya manusia. Di tim pengawalan saya sendiri, kami masih kekurangan personel untuk melakukan dalam mengawasi dan mengamankan kepala daerah di tempat acara. Yang kedua, dalam melaksanakan pengamanan, kami juga memiliki keterbatasan dalam melaksanakan koordinasi seperti dengan kepolisian, TNI, dan dinas terkait. Kurangnya koordinasi yang dijalankan bisa menyebabkan celah dalam pengamanan dan meningkatkan risiko adanya gangguan. Kemudian keterbatasan yang kami miliki yaitu kualitas pelatihan dan rendahnya kualitas SDM yang dimiliki oleh anggota personil kami. Kemudian yang keempat, terbatasnya peralatan dan teknologi yang memadai untuk pengamanan yang juga menjadi isu dalam pengamanan kepala daerah. Ini berkaitan dengan anggaran seperti fasilitas yang kami gunakan, HT masih menggunakan HT versi lama, yang mana ada kendala saat di lapangan karena yang merupakan barang-barang lama. Kemudian yang terakhir, tantangan yang dihadapi seperti tantangan lingkungan dan sosial. Tantangan yang kami hadapi saat ini yaitu kondisi geografis dan sosial yang beragam. Isu-isu seperti konflik sosial, demonstrasi atau potensi ancaman, dan kelompok yang dapat mempengaruhi situasi keamanan dan memerlukan strategi pengamanan yang adaptif. Kemudian saya menentukan satu masalah prioritas dari beberapa isu masalah
dengan menggunakan metode USG. Dalam tabel yang saya buat, hasil menunjukkan bahwa masalah rendahnya kualitas SDM merupakan masalah prioritas utama, yang mana dalam melaksanakan tugasnya masih banyak terkendala keaktifan oleh anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan. Oleh karena itu masih diperlukan peningkatan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP, khususnya bagian pengawalan dalam pengamanan kepala daerah. Kemudian saya melakukan analisis akar masalah menggunakan fishbone, yang mana terdapat dari 6 indikator. Yang pertama yaitu keterbatasan orang, kemudian money, belum tersedia anggaran yang memadai untuk penambahan anggota, kemudian metode, masih sedikitnya panduan SOP mengenai pelaksanaan tugas kami di lapangan, khususnya pengamanan kepala daerah. Yang keempat, mesin, yaitu fasilitas komunikasi yang kurang memadai karena masih menggunakan fasilitas-fasilitas yang lama. Kemudian yang kelima ada material, masih belum adanya perangkat pendukung untuk pengamanan kepala daerah. Yang keenam, measurement, yaitu belum efektifnya kegiatan pengamanan yang dilaksanakan selama ini, sehingga masih perlu peningkatan. Nah, dari hasil yang saya ambil dari penarikan akar masalah fishbone, yaitu masih rendahnya kualitas SDM anggota Satpol PP dalam pengamanan kepala daerah. Kemudian yang terakhir saya melakukan analisis SWOT, yang mana dalam kelebihan pengamanan kepala daerah dapat dilaksanakan sesuai tupoksi dan Satpol PP. Namun kelemahannya atau weakness, yaitu keterbatasan jumlah anggota dan rendahnya kualitas SDM yang kami miliki, sehingga masih perlu ditingkatkan. Namun di sini kami memiliki opportunities atau keunggulan, yaitu dalam melaksanakan tugas pengamanan kepala daerah, kami memiliki anggota personel yang terdiri dari kalangan profesional atlet, seperti atlet gulat, atlet silat, yang telah memenangkan beberapa kejuaraan di internasional ataupun dalam negeri. Namun dalam pelaksanaannya ada threats, yaitu ancaman, yang mana pelaksanaan pengamanan kepala daerah masih belum dapat berjalan maksimal dikarenakan adanya keterbatasan jumlah anggota dan kurangnya kualitas SDM yang belum memadai. Sekian penjelasan pemaparan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.